Apakah ada orang yang mendapat limpahan dosa dari orang lain? Ada. Lidzalamatin ijtarahaha ba'da nafadi hasanati. Ketika dia punya sangkutan kepada orang lain, pernah zalim, menyakiti, menganiaya orang lain, ada hak orang lain yang belum dia salurkan kepada yang memilikinya, lalu sampai mati itu belum selesai, kan nanti konsekuensinya kebaikan yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Jika kebaikan dia habis, maka keburukan orang yang pernah dia zalimi akan dilimpahkan kepada dia sendiri. Nah, itu pun sama akan dibalas oleh Allah dengan siksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Wa man nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'lufi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa baladan shalihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba syafil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya, pada malam Rabu ini kita bisa menghadiri kajian rutin di Balai RT dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan, keselamatan Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari musibah, dari dosa, dari maksiat, dan kita mendapatkan semuanya wafat husnul khatimah setelah usia yang panjang dalam keadaan khair, dalam keadaan baik, dan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz Dimasdul, Bapak RT 8, serta seluruh jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk yang kesekian kalinya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri pengajian rutin, yang mudah-mudahan dengan wasilah kita hadir di pengajian ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang berbahagia, untuk membersihkan waktu kita lanjutkan kajian yang pertama, kitab Jauharatut Tauhid.
karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani yang disyarahkan oleh banyak ulama, diantaranya oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Kita telah sampai pada bait yang ke-11, namun seperti biasa kita baca surat Al-Fatihah, kita kirimkan hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada kedua pengarang kitab yang kita pelajari. Pertama kepada pengarang kitab At-Taqritus Sadidah, yaitu Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Yang kedua kepada Syekh Ibrahim Al-Laqani, dengan harapan kita semua mendapatkan keberkahan dari kedua kitab yang kita pelajari. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wa ila hadrati Syekh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wal Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Shumaid wa Syekhi wa murabi ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Habib Bakar bin Salim wa Abuya Gomrawi bin Kiai Haji Muhammad Usman wa Abuya Ujitul Ruzi wa Abuya Ardani bin Idan Abuya Sulcariyin wa jami'i masyayikhina masyayikhina wa ila hadrati abaina wa ummahatina qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa yu'ni darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtara alaina ghaitha karamatihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. فالسيئات عنده بالمثل والحسنات ضاعفات بالفضل. Bait yang ke-111 ini pengarang kitab Jorhat Tauhid akan menjelaskan kepada kita tentang masalah kebaikan dan keburukan. Tentang masalah kebaikan dan keburukan, sayyi'ah dan hasanah. Beliau mengatakan fasayyi'atu 'indahu bil misli, ay yujazillahu 'ala sayyi'ati bi'iqabin yaliqu biha in jaza 'alaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala membalas atas segala keburukan dengan siksa yang pantas, siksa yang layak dengan keburukan itu, jika memang Allah membalasnya. Walahu ayya'fu anha illam takun kufran, karena memang Allah pun berhak untuk memaafkan segala macam kesalahan, segala macam keburukan dan dosa, dengan catatan dosa dan kemaksiatan serta keburukan itu bukanlah kekufuran. Kalau keburukannya adalah berupa kekufuran, wa illa khulida sahibuhu finnar, maka pelakunya sudah pasti abadi kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu keburukan dibalas dengan satu siksa, satu dosa dibalas dengan satu siksa, jika memang Allah ingin membalasnya. Karena semua itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan keburukan dan dosa itu bukan berupa kekufuran. Kalau kekufuran itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni siapapun orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Dan Allah mengampuni segala dosa apapun selain dosa syirik. Selain dosa kufur Allah ampuni, ya. Tapi kalau kufur tidak, kalau syirik tidak. Nah, keburukan itu apa? Nah, di dalam hal ini kita harus tahu dan mengerti apa yang dimaksud keburukan. Karena kalau kita tidak paham, khawatir kita terjerumus kepada aliran Mu'tazilah. Karena mereka pun memiliki definisi keburukan sendiri. Ya. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah mendefinisikan keburukan adalah dengan definisi wasayyi'atu ma yuzammu fa'iluha 'alaiha syar'an saghiratan kanat aw kabiratan. Jadi keburukan menurut Ahlussunnah wal Jamaah definisinya adalah segala sesuatu yang pelakunya tercela secara syariat. Segala suatu perbuatan yang pelakunya dianggap tercela, dinilai tercela oleh agama, oleh syariat. Jadi patokan buruk atau tidak itu bersumber daripada sudut pandang syariat atau agama. Jika syariat mengatakan bahwa perilaku ini jika dilakukan oleh siapapun maka dia tercela, itulah keburukan. Baik dosa kecil ataupun dosa besar. Jika misalnya berjudi, maka agama menilai orang yang berjudi adalah orang yang tercela. Berarti berjudi adalah sayyi'ah, keburukan. Zina, siapapun yang melakukan zina maka dia tercela. Berarti zina itu adalah sayyi'ah, keburukan. Berbohong, siapapun yang berbohong maka dia tercela. Kata siapa? Syariat. Ya. Maka berbohong itu adalah sayyi'ah, keburukan. Keburukan. Ya. Meskipun kadang-kadang akal ini ya tidak menganggap itu tercela. Meskipun akal tidak menganggap itu tercela. Misalnya, maaf ya, misalnya dalam suatu acara pernikahan, kemudian sahibul walimah, sahibul hajat mengadakan sebuah hiburan. Hiburannya dangdut. Secara akal tercela tidak mengadakan hiburan dangdut, tapi nggak ada mabok-mabokan, nggak ada, hanya nyanyi joget biasa aja. Secara akal tercela tidak? Tidak kan? Tapi secara syariat orang yang melakukan itu tercela tidak? Tercela secara syariat. Kenapa tercela? Karena di situ ada aurat yang dipertontonkan. Ya, di situ memicu timbulnya perzinahan. Zina apa? Zina mata, zina tangan, zina telinga. Secara akal tidak tercela, tapi secara syariat tercela. Berarti itu adalah keburukan. Ya, meskipun tidak dosa besar ya, dosa kecil. Beda dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu menganggap keburukan itu adalah sesuatu yang dinilai tercela pelakunya menurut akal. Jadi selama akal mengatakan itu tercela, maka keburukan. Tapi kalau akal mengatakan itu tidak tercela, meskipun syariat mengatakan tercela, itu bukan keburukan. Itulah bedanya keburukan versi Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Mu'tazilah ini ahli bid'ah. Ahli bid'ah dulu populer, ya. Dulu populer sebagaimana para penguasa pada saat Daulah Abbasiyah itu kebanyakan kan Mu'tazilah. Ya, berdiri sebuah negara kekuasaan dengan paham Mu'tazilah. Sekarang mungkin namanya sudah tidak ada ya, tapi paham-pahamnya masih banyak dianut oleh sebagian umat Islam. Makanya kita harus bisa membedakan apa definisi keburukan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut Mu'tazilah, biar kita tidak salah paham. Nah, jadi tolak ukurnya adalah syariat. Jika syariat mengatakan perbuatan ini jika dilakukan adalah tercela,
maka perbuatan tersebut adalah keburukan. Jika tidak, ya tidak keburukan berarti. Wa summiyat sayyi'atan li'anna fa'ilaha yusa'u 'indal muqabalati 'alaiha yaumal qiyamati. Dinamakan keburukan dengan nama sayyi'ah karena pelakunya nanti di hari kiamat akan diperlakukan secara buruk tatkala dia melihat apa yang sudah dia lakukan melalui buku catatan amalnya nanti. Wajahnya akan buruk, ya, akan hitam, gelap, malu, ya, terbongkar aib dan rahasianya oleh semua orang. Begitu. Jadi segala macam keburukan akan dibalas oleh Allah dengan siksa. Jadi keburukan di situ adalah dosa, ya. Akan dibalas oleh Allah dengan siksa. Dan yang dimaksud keburukan itu keburukannya siapa? Wal muradu biha allati amilahal abdu haqiqatan aw hukman. Ini maksud keburukan yang disiksa oleh Allah nanti akan dibalas dengan siksa oleh Allah nanti adalah keburukan yang dilakukan oleh hamba itu sendiri secara hakikat, memang dia yang melakukannya. Berjudi dia yang berjudi, mabuk dia yang mabuk-mabukan, berzina dia yang berzina, melakukan riba dia yang melakukan riba. Atau secara hukum, artinya apa? Bukan dia yang melakukannya, tapi dia mendapat limpahan keburukan dari orang lain, mendapatkan limpahan dosa dari orang lain. Apakah ada orang yang mendapat limpahan dosa dari orang lain? Ada. Lidzalamatin ijtarahaha ba'da nafadi hasanati. Ketika dia punya sangkutan kepada orang lain, pernah zalim, menyakiti, menganiaya orang lain, ada hak orang lain yang belum dia salurkan kepada yang memilikinya, lalu sampai mati itu belum selesai, kan nanti konsekuensinya kebaikan yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Jika kebaikan dia habis, maka keburukan orang yang pernah dia zalimi akan dilimpahkan kepada dia sendiri. Nah, itu pun sama akan dibalas oleh Allah dengan siksa. Sudah dia menanggung keburukannya sendiri, apa yang telah dia lakukan perbuat dari kemaksiatan-kemaksiatan, dia pun mendapat limpahan keburukan dari orang lain yang pernah dia zalimi di dunia, lalu belum selesai sampai dia mati. Ketika kebaikan orang tersebut sudah diberikan kepada orang yang dizaliminya, lalu belum habis tentang sangkutannya, tentang kezalimannya, dilimpahkanlah keburukan itu kepada dia, sehingga dia mendapatkan keburukan double. Keburukan yang pernah dia lakukan dan keburukan orang lain limpahan apa yang dilimpahkan kepadanya, karena dia pernah punya kezaliman, pernah berbuat aniaya, salah kepada orang lain, baik berupa harta ataupun kehormatan. Fa innahu yukhadhu min hasanati zalimi wa yu'tal lil madlumi. Nanti di hari kiamat kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim di dunia akan diberikan kepada orang yang telah ia zalimi. Fa idza nafadat hasanatu zalimi turiha alaihi min sayiatil madlum. Jika kebaikan orang yang berbuat zalim telah habis, maka akan dilimpahkan segala dosa dan keburukan orang yang ia zalimi kepadanya. Sampai selesai itu sangkutannya, masalahnya. Tsumma qudhifa bidzalimi finnar, kemudian pelaku zalim itu dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kata Rasul, hal tadruna manil muflisu, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Tahukah kamu siapa orang yang muflis, yang bangkrut, yang rugi? Kata para sahabat, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wa la dinara wa la mata'. Orang yang bangkrut versi kami, orang yang rugi versi kami adalah orang yang gak punya dirham, gak punya dinar, gak punya harta. Itu bangkrut namanya. Miskin, fakir, susah, rugi.
Kata Rasul, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa syiyamin wa zakatin, adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakat. Wayati wa qad syatama hada, hanya saja dulu dia telah mencela, memaki seseorang. Wa qadhafa hada, pernah menuduh seseorang berbuat zina. Wa akala malahada, pernah memakan harta orang lain secara zalim. Wa safaka damahada, pernah menumpahkan darah orang lain tanpa hak, membunuh maksudnya. Wa darabahada, pernah memukul orang lain. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka orang-orang yang telah ia zalimi diberikan kebaikan-kebaikan dia kepada mereka semua. Yang pernah dipukul dikasih kebaikan kepadanya, yang pernah disakiti, dicaci maki diberikan kebaikan dia kepadanya, yang pernah diambil hartanya diberikan pahala dia kepadanya, yang pernah dipukul, yang pernah dibunuh diambil tuh pahala ibadahnya dikasihkan kepada mereka. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi, jika kebaikannya pahalanya sudah habis dibagi-bagikan, sedangkan kezalimannya belum selesai, sedangkan masalahnya belum beres, dosa dia belum habis tuh sama orang lain, ukhidha min khotoyahum, maka keburukan mereka yang pernah ia zalimi dilempahkan, diambil kepada dia. Faturihat alaihi, kemudian diletakkan, ya, dipindahkan kepadanya. Summa turiha finnar, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Rugi nggak tuh? Oh, masya Allah, rajin sholat, rajin puasa, tapi rajin ngomelin orang. Rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi rajin ngomongin orang, habis pahalanya tuh. Itulah orang yang muflis, orang yang bangkrut, ya, orang yang bangkrut. Maka penting kita mengaji tasawuf, ya, ngaji akhlak, biar kita ini bisa menjaga pahala ibadah kita. Jangan hanya semangat ibadahnya nih, kita pun harus pintar menjaga pahala ibadah kita. Ibarat kata, jangan hanya semangat nanam padi tapi lupa membasmi hama yang datang ke sawah ataupun ke ladang kita. Begitu. Itu masalah keburukan. Bagaimana dengan kebaikan? Jadi kalau keburukan nggak dilipat ganda, ya. Yang dilipat ganda itu kebaikan. Ammal hasanatu wal hasanatu du'ipat bil padli, kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah dengan karunia dan anugerah Allah. Kita berbuat kebaikan satu, Allah lipat gandakan. Kita berbuat kebaikan dua, Allah lipat gandakan. Masya Allah. Dan dilipat gandakannya kebaikan kita bukan karena perbuatan kita, tapi bifadlillah, dengan fadl Allah, dengan anugerah, karunia, dan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Apa makna kebaikan versi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sama dengan keburukan tadi. Kalau keburukan kan sesuatu perbuatan ataupun sikap atau pekerjaan yang pelakunya dianggap tercela menurut syariat, begitu. Nah, kalau kebaikan berarti ma yumdahu fa'iluha 'alaiha syar'an, segala sesuatu baik ucapan, perilaku, perbuatan atau keyakinan yang pelakunya dianggap terpuji oleh syariat, maka sesuatu tersebut dikatakan hasanah, kebaikan. Salat, jika kita melaksanakannya kita terpuji menurut syariat, maka salat adalah kebaikan. Mengaji, jika kita melakukannya maka kita terpuji menurut syariat, berarti mengaji adalah kebaikan, dan begitu seterusnya. Jadi patokannya bukan kepada akal, patokannya kepada syariat, Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kebaikan dikatakan hasanah? Summiyat hasanatan li husni wajhi sahibiha inda ru'yatiha yaumal qiyamah. Dinamakan kebaikan dengan istilah hasanah sebab orang yang berbuat kebaikan ketika melihat kebaikannya di hari kiamat, wajahnya akan indah, akan berseri-seri, akan tampan, akan cantik, akan baik pada hari itu. Maka disebut
hasanah. Kebaikan disebutnya hasanah. Nah, yang dimaksud kebaikan di sini kebaikan apa nih? Kebaikan yang kita lakukan atau yang dikasih sama orang atau bagaimana? Wal muradu al hasanatul maqbulatul ma'mulatul lil 'abdi aw ma fi hukmiha bi an 'amilaha anhu ghairuhu. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah kebaikan-kebaikan yang diterima oleh Allah, yang memang kebaikan itu dilakukan oleh si hamba baik sebenar-benarnya, kenyataannya, secara hakikatnya atau secara hukum. Secara hakikat memang dia yang melakukan, dia yang sholat, dia yang puasa, dia yang ngaji, lalu amal itu Allah terima. Inilah yang Allah lipat gandakan. Atau kebaikan yang dikirimkan sama orang lain kepadanya. Misalnya kita punya anak, lalu anak kita sedekah, niat pahalanya buat kita. Nah, pahala sedekah yang dikirimkan oleh anak kepada kita ini pun dilipat gandakan oleh Allah. Atau misalnya seseorang sudah meninggal dunia, kemudian oleh yang masih hidup dikirimkan sedekah, pahalanya untuk yang sudah meninggal. Nah, pahala itu pun kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang bersangkutan. Ya. Jadi dua kebaikan yang Allah lipat gandakan, satu kebaikan yang memang dilakukan oleh si hamba itu sendiri atau kebaikan yang dikirimkan oleh orang lain untuknya. Baik. Bagaimana kalau kebaikan limpahan dari kebaikan orang yang telah berbuat dolim kepada kita? Ya, seseorang berbuat dolim sama kita, kemudian sampai wafat belum selesai. Kan di hari kiamat nanti akan diselesaikan dalam persidangan akbar. Kebaikan orang yang berbuat dolim akan dilimpahkan kepada orang yang terzalimi. Begitu. Nah, apakah kebaikan itu dilipat gandakan? Wal hasanatul ma'khudatu nadhira zalamatin fala tudhafu. Kebaikan yang diambil untuk menutupi, untuk menyelesaikan kezaliman orang yang berbuat zalim itu tidak dilipat gandakan oleh Allah. Enggak. Wal hasanatul mardudatu ma khalatu harriya'u fa hadhihi la sawaba fiha aslan. Begitu juga kebaikan yang ditolak oleh Allah. Misal kebaikan yang bercampur dengan riya, ini mah sama sekali tidak ada pahalanya. Jangankan dilipat gandakan, pahalanya pun gak ada. Sholat riya, pengen kelihatan sama orang. Sedekah riya, pengen kelihatan sama orang. Ya, santunannya sum'ah, pengen kedengar sama orang. Itu mah jangankan dilipat gandakan, dikasih pahala pun enggak sama Allah. Wal hasanatul lati yahumul insanu bi fa'liha walakinnahu la yaf'aluha tuktabu hasanatan wahidatan min ghairi tad'ib. Begitu juga kebaikan yang sudah diniatkan kemudian tidak dilakukan. Ini pun sama dapat pahala, cuma tidak dilipat gandakan. Misalnya kita udah niat mau ngaji, udah niat mau ngaji, tiba-tiba hujan gede, mati lampu, kan batal tuh. Apa sudah dapat pahala? Dapat pahala, satu kebaikan. Tapi kebaikan yang ini tidak dilipat gandakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya yang dilipat gandakan satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba itu sendiri dan kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kebaikan yang apa? Yang dikirimkan oleh orang lain yang melakukannya dengan niat pahalanya untuk kita. Ini pun sampai dan pahalanya dilipat gandakan. Yang tidak dilipat gandakan apa? Satu kebaikan yang diambil dari orang yang buat dolim kepada orang yang terdolimi. Ini nggak dilipat gandakan kebaikan tersebut. Yang kedua apa? Kebaikan yang bercampur dengan riya. Ini kan ditolak. Jangankan dilipat gandakan, pahala pun nggak ada. Yang ketiga apa? Kebaikan yang sudah diniatkan tapi tidak dilaksanakan karena ada sebab atau ada uzur. Ini tetap dapat kebaikan, dapat pahala tapi tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelipatan pahala itu, Pak, Allah khususkan diberi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat yang dulu mah nggak dikasih. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, sampai umat Nabi Isa. Ya kebaikan satu dibalas satu. Gak ada tuh kelipatan pahala, gak ada.
kelipatan pahala hanya Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Paling sedikit berapa kelipatan pahala? Wa aqallu maratibit tad'ib asyru maratiba. Paling sedikit 10 kali lipat. Paling sedikit itu, ya. Coba transaksi dengan siapa yang keuntungannya 10 kali lipat? Ya. Dagang ada yang keuntungan 10 kali lipat? Enggak ada. 2 kali lipat juga jarang, 3 kali lipat jarang. Ya. Ini keuntungan 10 kali lipat dagang sama Allah nih. Berniaga dengan Allah 10 kali lipat. Maksudnya itu paling sedikit. Wa qad tudha'afu ila sab'in, bahkan kadang-kadang bisa dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bahkan ila sab'i mi'atin, bisa sampai 700 kali lipat. Au aktsara, bahkan dilipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak yang tidak bisa terhitung oleh angka. Apa yang membedakan antara kelipatan 10, 70, 700 dan berikutnya seterusnya? Yang membedakan adalah hal-hal yang menyertai kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan dengan ikhlas, dengan wara'i, dari harta yang sangat halal, dengan tawadu, ini lebih besar kelipatannya. Ya, lebih besar kelipatannya. Kayak kita misalnya puasa nih, puasanya sambil wiridan, sambil baca sholawat, sambil sholat duha, sambil sholat rawatib qobliyah ba'diyah, sambil baca Quran. Tentu lebih besar kelipatan pahalanya ketimbang orang yang puasa kerjanya cuma tidur doang. Habis sholat subuh tidur, bangun duhur, sholat duhur, habis duhur tidur lagi. Bangun asar, habis asar tidur lagi. Enggak lah, keluyuran ke sana ke sini, pulang sebelum maghrib. Tentu pahalanya beda dengan yang puasanya seperti yang tadi yang di awal itu, baca Quran, dzikir, wirid sambil sholat sunnah. Kan kualitasnya beda. Itu yang menyebabkan kelipatan pahalanya enggak sama. Berarti jika kita melakukan suatu kebaikan, ya minimal itu kelipatannya jika diterima kebaikan dari Allah, kelipatan adalah 10. Ya, alhamdulillah sudah. Bait yang ke-102, wa biztina bin lil kabair tughfaru shaghair wajal wudu yukaffiru wallahu a'lam bissawab.